Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini kami merayakan Santo Aloysius Gonzaga yang meninggal di usia sangat muda. Dan ia merawat para penderita penyakit pes pada zamannya. Dan ia meninggal karena itu. Tentu kami ya Bapa, ketika kami menghadapi virus ini, semoga lewat Santo Aloysius Gonzaga kami dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh kekuatan cinta kasih Allah yang membara dalam diri banyak orang yang mau mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Santo Aloysius Gonzaga, seorang frater Yesuit yang begitu luar biasa merawat orang-orang pada zamannya yang kena penyakit pes. Mungkin seperti sekarang lah kira-kira yang mendapat penyakit virus. Karena itu kita mohon lewat Santo Aloysius kita dijaga dan dipelihara. Terutama mereka-mereka yang sudah menderita terpapar penyakit virus ini dan sudah mengganas di mana-mana, memakan banyak korban, rumah sakit penuh dan seterusnya. Semoga belas kasihan Allah melimpah dalam diri kita semua berkat bantuan Santo Aloysius Gonzaga. Yang kedua, saya menganjurkan kepada Anda, dalam hati Anda yang terdalam, doakan doa singkat ini. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku, sembuhkan keluargaku, sembuhkan teman-temanku. Kita daraskan terus-menerus. Umat Islam menyebutnya sebagai doa rapalan, dirapal terus. Ya. Kita teruskan dalam hati kita yang terdalam doa singkat itu. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku, sembuhkan keluargaku, sembuhkan teman-temanku, dan sembuhkan orang-orang yang terpapar ini. Kita doakan terus-menerus dalam hati yang terdalam, sehingga itu menjadi kekuatan dalam diri kita, dan roh yang dalam diri kita lama-kelamaan akan berdoa untuk kita. Jangan putus, terus-menerus. Ini menjadi kekuatan Anda semua. Sekali lagi, Anda tentu kita harus tetap menjaga prokes, ya, tetapi kita tidak tahu kapan dan saat seperti apa. Kita juga bisa terkena. Orang yang telah vaksin 2 kali juga sudah bisa terpapar sekali lagi. Maka sekali lagi saudaraku, tetap doakan doa batin ini, supaya kita sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Seperti kemarin para rasul tidak menyadari bahwa Yesus hadir di dalam badai itu. Tuhan juga hadir dalam badai ini. Badai virus ini, ya, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan mengontrol segala sesuatu. Jangan tidak percaya bahwa Tuhan seolah-olah lepas kontrol, kalah dengan kuasa kegelapan, kalah dengan virus. Tidak. Tuhan ada di dalam virus ini. Mari kita mencari dan menemukan, berusaha terus-menerus untuk menyadari kehadiran Tuhan dimanapun kita berada. Itu kuncinya. Ya, jadi para rasul tidak mampu mengenali Yesus dengan kuasanya yang mengatasi segala sesuatu. Maka mereka seperti curiga, ya, kepada Yesus. Yesus, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Kata-kata ini muncul dari rasa tidak percaya, rasa curiga, rasa prasangka kepada Yesus. Padahal Yesus telah melakukan segala sesuatu. Ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Yesus dalam perjalanan dengan perahu itu menuju ke daerah Gerasa. Gerasa adalah daerah tempat di mana banyak sekali kuasa kegelapan. Jadi kita suka atau tidak suka, senang tidak senang, ada orang mengatakan bahwa virus ini adalah juga kuasa kegelapan yang mau menghancurkan manusia. Maka itu hanya darah Yesus, ya, memancar dari hati Yesus yang bisa menghancurkan segala kuasa kegelapan. Ya, Yesus dalam kontrol. Sekali lagi, Yesus dalam kontrol. Meskipun kita merasa cemas gelisah, tapi Yesus mengontrol segala sesuatu. Ya. Badai pun dihancurkan. Yang kedua, hari ini bacaan Injil, kita diingatkan untuk tidak mudah mengadili orang lain. Judging mentalitas, ya, kita lihat di dalam medsos, mentalitas menghakimi orang lain, bahkan dengan kasar, dengan kejam,
dengan tanpa ketahui apa yang sebetulnya sungguh terjadi. Jadi mengadili, menghakimi adalah sesuatu yang bukan hak kita. Ya, bahkan menghukum, bahkan melakukan hal-hal yang dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan sikap. Ya, kita lihat beberapa hari yang lalu kita mencoba melihat bagaimana selalu Jokowi menjadi korban dari penghinaan orang-orang yang seolah-olah mereka adalah hakim dunia, ya, hakim manusia. Dan itu tidak pernah bisa dibenarkan. Sekali lagi, yang hanya bisa mengadili dan menghakimi anak Tuhan. Kita tidak pernah dan bisa menghakimi orang lain. Sejahat apapun. Ya, kita tetap berusaha mohon belas kasihan Allah dalam kehidupan kita, dalam apapun juga yang kita lakukan. Karena kita sebelum kita mengadili orang lain, balok mata sudah ada dalam diri kita. Ya, dosa sudah ada lebih besar diri kita daripada orang lain. Maka sikap selalu untuk melihat diri sendiri sebagai orang pendosa, orang bersalah, itu adalah sikap yang sangat bijak dalam diri kita. Sebelum kata-kata kita muncul dari mulut kita untuk melihat mengadili orang lain, ya kita lihat diri kita masing-masing. Ya, dan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan mengutuki, bukan mengadili, bukan menghakimi, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata kita itu adalah kata-kata yang harus membangun semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Membangun orang untuk bangun dari tidurnya. Membangun orang untuk melakukan yang terbaik. Bukan kata-kata yang negatif, menghancurkan, menindas, ya, melemahkan orang lain. Saudara, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Pertama-tama lewat kepala kita, mentalitas kita, lewat pemikiran kita, lewat perasaan kita, dan juga lewat mulut kita. Apalagi lewat tindakan-tindakan yang baik untuk semua orang. Saudara, semoga Anda dan saya hari ini dilindungi dan dibebaskan dari segala virus corona. Tetapi Anda juga diminta atau kita juga diminta untuk tidak mengadili dan menghakimi. Untuk tidak untuk tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap siapapun. Bahkan sejelek apapun. Sekali lagi kita lihat contoh Yesus di saat-saat yang sangat kritis itu. Dia tidak menghukum, mengadili, dan mengutuk orang-orang yang telah membuat dia menderita. Ampunilah ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Termasuk orang-orang yang kita anggap berdosa. Justru kita harus mendoakan mereka. Ya, sekali lagi bagi Anda yang sakit, lewat tangan hamba-Mu ini semoga aliran darah Kristus, berkat rahmat Kristus mengalir kepada Anda semua dan Anda disembuhkan dari segala macam penyakit apapun juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.